Sekarang saya akan melakukan pengambilan darah kapiler. Pertama-tama jari yang biasa digunakan adalah jari yang baik. Di sini baik berarti vaskularisasinya baik dan tidak ada luka. Selanjutnya kita melakukan massage pada jari untuk memperlancar sirkulasi darah seperti ini. Selanjutnya kita lakukan asepsis dengan alkohol 70%. Dan setelah kering, kita bisa mulai mengambil darah seperti ini. Lalu darah pertama dibuang, lalu darah kedua yang diambil untuk diamati. Selanjutnya untuk pengambilan darah vena, pertama-tama kita melakukan pembendungan dengan turniket di bagian lengan atas. Selanjutnya kita mencari vena yang akan diambil darahnya. Jika kita kesulitan untuk menemukannya, kita meminta pasien untuk mengepalkan tangannya seperti ini. Lalu kita lihat setelah menemukan vena, kita dapat melakukan asepsis terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol dengan gerakan memutar seperti ini. Lalu kita tidak boleh lagi menyentuh area yang sudah steril tersebut. Selanjutnya kita bisa mulai mengambil darah seperti ini dengan menggunakan suntik. Jika sudah terlihat darah masuk ke dalam ujung semprit pada bagian sini, dan ketika kita menusuknya tadi terasa seperti masuk ke ruangan kosong, maka letak suntik yang kita perkirakan itu sudah tepat. Semprit ditarik dengan perlahan-lahan dengan tangan kiri memegang secara gentle seperti ini, ditarik. Nah, setelah itu kita menaruh kapas di atas jarum suntik, lalu menarik jarum secara perlahan dan mengusap darah dengan kapas kering sampai darah yang keluar sudah berhenti. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan laju endap darah. Di sini saya menggunakan handscone agar tetap steril. Di sini alat yang digunakan adalah ada pipet volumetrik, lalu ada bal filler, lalu ada tabung Westergreen, ada standar Westergreen agar kita bisa membaca hasil pemeriksaan laju endap darahnya. Lalu di sini ada sediaan darah EDTA yang akan dicampurkan dengan natrium sitrat ke dalam botol penampung ini. Selanjutnya, pertama-tama kita akan mengambil natrium sitrat ini sebanyak 0,5 cc menggunakan pipet volumetrik dan bal filler. Lalu selanjutnya kita akan masukkan ke dalam botol penampung ini. Setelah itu kita mengambil darah EDTA. Biasanya kita melakukannya agak sebanyak 2 cc, dimana kalau kita mengambil menggunakan pipet volumetrik ini kita ambil lebih agar mudah untuk menuangnya. Lalu sisanya kita akan kembalikan lagi. Selanjutnya di sini kita akan campurkan dengan cara seperti ini. Lalu kita akan mengisi tabung Westergreen-nya menggunakan bal filler dengan darah dan natrium sitrat tadi sampai dengan tanda 0 di atas ini. Lalu kita akan pasang pada standar Westergreen atau aparatus Westergreen. Lalu kita diamkan selama 1 jam. Lalu setelah itu kita akan lihat hasilnya. Dari 0 dia berapa banyak turunnya. Misalnya dia selama 1 jam dia turun 7, maka hasil pemeriksaan laju endap darahnya adalah 7 mm per jam. Sekian untuk pemeriksaan laju endap darah. Selanjutnya untuk pemeriksaan hematokrit, di sini saya menggunakan pipet hematokrit, lalu darah EDTA, lalu ada wax,
ada alat sentrifus, dan ada grafik untuk melihat kadar hematokritnya. Pertama-tama kita akan mengambil darah EDTA ini menggunakan pipet hematokrit, di mana pipet ini kita gunakan dengan cara dipompa dan dimerengkan seperti ini. Lalu kita masukkan ke wax dengan cara memutar. Lalu selanjutnya ditaruh di botol penampung. Begitu juga yang satunya dilakukan seperti ini, di wax dengan botol penampung, lalu seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam alat sentrifus, di mana pipet ini diletakkan dengan arah yang di wax tadi ke arah luar seperti ini. Lalu kita setel selama 5 menit dengan kecepatan 12.000 rpm. Setelah selesai, kita tidak boleh langsung membukanya, tapi kita tunggu selama 5 menit baru kita ambil. Lalu setelah dikeluarkan dari alat sentrifus, kita akan menyamakan pipet hematokrit ini dengan grafik ini. Lalu kita samakan, dan hasil yang didapatkan adalah dalam satuan persen. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan leukosit. Selanjutnya untuk pemeriksaan leukosit ini, kita menggunakan mikroskop, darah EDTA, lalu larutan pengencer atau larutan TOF, dan satu set alat leukositometer yang terdiri dari kaca penutup, kaca kamar hitung, Improved-Neubauer, dan pipetoma yang bijinya berwarna putih. Pertama-tama kita akan mengambil darah EDTA menggunakan pipetoma dan alat penghubungnya. Kita ambil, lalu setelah itu kita bersihkan. Lalu selanjutnya kita ambil larutan TOF atau larutan pengencernya. Sudah, kita bersihkan. Selanjutnya ini kita akan homogenisasi atau kita campurkan. Lalu kita akan buang beberapa tetes. Lalu kita bersihkan kamar Improved-Neubauer-nya dan kaca penutupnya. Lalu kita letakkan kaca penutup ini di atas kamar Improved-Neubauer-nya. Kita teteskan pelan-pelan. Setelah itu kita taruh di mikroskop dan kita atur sedemikian rupa. Biasanya kalau awal-awal mungkin kita akan mencari kamar hitung terlebih dahulu baru meneteskan. Namun jika sudah terbiasa, maka kita akan langsung meneteskan, baru kita taruh di mikroskop. Sekian, terima kasih.